Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak pelajar SMA Indonesia. Jumpa lagi dengan Pak Muhammad Fadli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita masih membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, materi bab 1 kelas 12 SMA. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Pertama, kita sudah sama-sama belajar tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Baik, kita akan mulai. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa di dalam Pancasila terdapat 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nah, kali ini kita akan bahas nilai ideal atau sering dikenal dengan nilai dasar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar Pancasila? Bahwa nilai dasar Pancasila pada dasarnya memuat 5 nilai dasar. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Nilai-nilai ini bersifat universal dan di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar, sehingga diyakini oleh seluruh masyarakat. Nilai dasar ini memiliki nilai yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup bangsa. Nah, nilai dasar ini tidak boleh dirubah karena kelima nilai ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Meskipun di dunia mungkin di negara lain ada juga negara yang mempunyai nilai ketuhanan, ada yang nilai kemanusiaan, ada juga nilai persatuan, ada juga nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Tetapi yang dimaksud dengan nilai Pancasila ini adalah kesatuan dari kelima nilai itu, dan kelima nilai ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Akan bahas satu persatu tentang nilai-nilai yang ada di dalam nilai dasar. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa memuat keseimbangan antara hak warga negara dan juga di dalamnya termuat kewajiban warga negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan hak kepada warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi seluruh masyarakat, seluruh warga negara, bahkan penduduk Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama. Kemudian memuat 3 kewajiban. Yang pertama bahwa kita wajib membina kerjasama dan tolong-menolong
dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan kita masing-masing. Kerjasama dan tolong-menolong dalam hal ini adalah kerjasama dalam hal kemasyarakatan, bukan kerjasama dalam hal peribadatan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Inilah kewajiban yang harus kita lakukan yang sesuai dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan hak kepada kita sebagai warga negara agar kita menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan pelindungan hukum. Jadi dalam sila kedua ini, setiap warga negara di mata negara adalah memiliki kedudukan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak ada lagi kasta-kasta yang membeda-bedakan masyarakat berdasarkan status ekonomi, berdasarkan jenis kelamin, agama, ataupun kekayaan. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan negara wajib memberikan jaminan pelindungan hukum. Kemudian di dalam sila kedua memuat 4 kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita wajib memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bahwa kita wajib mengakui persamaan derajat, kesamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan perbedaan suku ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kita wajib mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Dan yang keempat, kita wajib melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, inilah nilai-nilai yang ada di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat pada sila persatuan Indonesia. Di dalam sila persatuan Indonesia memuat hak adanya hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kemudian di sini masyarakat harus diakui sebagai suatu masyarakat yang berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda-beda, tetapi kita adalah satu bangsa. Kita memiliki kebudayaan daerah, dan kebudayaan daerah ini puncaknya akan sampai pada kebudayaan nasional. Jadi budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional, sedangkan budaya nasional merupakan puncak dari budaya nasional. Sedangkan kewajiban yang terkandung di dalam sila persatuan Indonesia, yang pertama adalah kita wajib menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini tantangan terberat bangsa kita saat ini. Masih ada beberapa kelompok yang mementingkan kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya, kepentingan golongannya. Nah, ini melanggar kewajiban dari sila ketiga. Kemudian yang kedua, kita wajib sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketika negara membutuhkan, kita harus siap. Kita harus rela mengorbankan apa yang kita miliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan dibalik.
kita mengorbankan kepentingan bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai atau kepentingan golongan. Nah, ini harus kita jauhi anak-anakku sekalian. Kemudian yang ketiga, kita wajib mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Meskipun kita sekarang masuk pada era globalisasi, tetapi kita harus tetap mencintai tanah air, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita mencari penghidupan, dan kita akan mati di tanah air kita. Kemudian yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, kita wajib memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, inilah hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Sila Persatuan Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas hak dan kewajiban yang terkandung di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, serta hak berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Negara kita adalah negara demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang membutuhkan adanya partisipasi politik aktif dari seluruh warga negara Indonesia. Dan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berorganisasi, dan kebebasan di dalam menyampaikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan umum. Kemudian kita memiliki kewajiban. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Ini sebetulnya ciri khas dari demokrasi Pancasila yang sekarang sudah mulai luntur. Di mana kalau kita perhatikan sekarang di dalam pengambilan keputusan, orang lebih senang dengan voting, dengan pengambilan suara terbanyak. Padahal dalam demokrasi Pancasila, sesungguhnya setiap musyawarah itu, setiap pengambilan keputusan itu harus diutamakan dengan musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap orang lain punya kehendaknya masing-masing. Kita harus menghormati kebebasan pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, wajib memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dalam menjalankan tugas yang sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai rakyat sudah memberikan hak suara kita kepada wakil-wakil kita. Nah, oleh karena itu juga wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih harus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Inilah hak dan kewajiban yang terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya kita akan lihat pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini setiap warga negara memiliki hak, yaitu mengakui hak milik perorangan. Jadi hak milik perorangan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi dalam sila kelima ini, setiap warga negara diakui hak-hak milik perorangannya. Negara harus melindungi, negara harus memberikan pelindungan kepada hak milik, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sebesar-besarnya. Sedangkan kewajibannya adalah mengembangkan sikap gotong royong, kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga, suka bekerja keras. Inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu
apa hak dan kewajiban kita sebagaimana yang sudah dituangkan di dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Demikian sekalian, nyampaian materi pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kalian memahami ya apa yang telah disampaikan. Dan jangan lupa berikan pertanyaan atau komentar dalam pertemuan yang kedua ini. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui akun YouTube yang ada di akun ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.